Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Apa kabar semuanya anak-anakku? Untuk hari ini apakah kalian sehat semua? Semoga kalian sehat selalu ya, dan selalu terhindar dari virus COVID-19. Ya, untuk kali ini kita akan membahas materi-materi apa saja yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nantinya dengan doa kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran kali ini. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Arif akan memaparkan atau menjelaskan materi aktivitas kebugaran jasmani. Apa itu aktivitas kebugaran jasmani? Marilah kita bersama-sama untuk mempelajarinya. Yuk. Baik, pada hakikatnya aktivitas kebugaran jasmani di sini Pak Arif akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bentuk latihan pengembangan kebugaran jasmani, dan yang kedua adalah penyusunan program pengembangan komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan. Baik, sebelum kita membahas dua hakikat tadi, Pak Arif akan menjelaskan atau memaparkan dampak negatif bagaimana kalau kita kurang gerak atau kurang berolahraga ya. Yang pertama adalah satu, penyakit jantung koroner. Kedua, tekanan darah tinggi. Ketiga, diabetes mellitus. Apa penyebab itu semua? Nah, kita lihat, yaitu adalah masyarakat maju yang kaya dan makmur dengan kenyamanan dan kemudahan dari dukungan mesin atau alat-alat otomatis. Oke, Pak Arif akan jelaskan maksudnya apa. Pada era peradaban yang modern ini, banyak orang kaya yang memanfaatkan kemudahan atau kecanggihan dari alat atau mesin-mesin otomatis ini, sehingga mereka sangat jarang untuk melakukan aktivitas olahraga. Bahkan untuk masyarakat umum sekarang sudah menerapkan pola yang semacam itu. Jadi tidak heran kalau banyak masyarakat di dunia ini yang mengalami dampak negatif dari kurang gerak ataupun kurang berolahraga, seperti penyakit-penyakit yang sudah Pak Arif jelaskan tadi. Hampir 20 juta masyarakat di Indonesia mengalami atau menderita penyakit tersebut, yaitu diabetes mellitus atau penyakit kencing manis, yang mana ini sangat sulit untuk diobati. Bahkan penyakit ini tidak hanya diderita oleh orang dewasa, tetapi juga banyak dialami oleh anak-anak. Sehingga penyakit ini merupakan penyakit nomor 1 yang ada di Indonesia. Dengan demikian, Pak Arif mengajak kalian semua supaya untuk tetap menjaga kondisi tubuh dan kesehatan kalian masing-masing dengan cara selalu rutin berolahraga. Oke, selanjutnya di sini manfaat kebugaran jasmani ya. Pada dasarnya latihan kebugaran jasmani secara teratur akan mendatangkan manfaat berikut ini, yang mana akan terbangun kekuatan dan daya tahan otot seperti kekuatan tulang dan persendian, selain mendukung penampilan baik dalam olahraga maupun kegiatan non-olahraga. Yang pertama, 1. Meningkatkan kemampuan jantung dan paru-paru. 2. Menurunkan tekanan darah. 3. Mengurangi lemak dan kadar gula dalam tubuh. 4. Memperbaiki bentuk tubuh.
Selanjutnya adalah pengertian dari kebugaran jasmani itu sendiri. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Maksud dari tidak menimbulkan kelelahan yang berarti di sini adalah contoh saja saat kalian setelah melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah, kalian pulang, kalian masih mempunyai semangat atau mempunyai cukup tenaga yang mana kalian masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas lainnya yang tidak direncanakan dalam kondisi bugar. Selanjutnya di sini ada komponen-komponen kebugaran jasmani, yang mana komponen kebugaran jasmani di sini ada dua bagian. Yang pertama adalah komponen kebugaran jasmani berkaitan dengan kesehatan. Yang kedua adalah komponen kebugaran jasmani berkaitan dengan keterampilan. Untuk yang pertama, yang berkaitan dengan kesehatan antara lain: 1. Ketahanan pernafasan, 2. Komposisi tubuh, 3. Kekuatan otot, 4. Daya tahan otot, 5. Daya tahan aerobik, 6. Fleksibilitas atau kelenturan. Sedangkan untuk komponen kebugaran jasmani berkaitan dengan keterampilan antara lain: 1. Koordinasi, 2. Kelincahan, 3. Kecepatan gerak, 4. Daya ledak otot, dan 5 adalah keseimbangan. Baik, inti dari materi kali ini Pak Arif harapkan kalian memahami dan mengerti apa saja bentuk latihan pengembangan kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan dan keterampilan. Untuk yang pertama adalah bentuk latihan pengembangan kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Contoh, latihan kekuatan otot, latihan daya tahan otot, latihan daya tahan pernafasan, dan yang keempat, latihan kelenturan. Untuk latihan kekuatan otot, contohnya adalah melakukan gerakan sit up, push up, back up, dan naik turun bangku atau naik turun tangga. Dan yang kedua adalah latihan daya tahan otot. Contoh, tinju, squat, dan jumping jack. Dan yang ketiga, latihan daya tahan pernafasan, yaitu dengan melakukan interval training. Dan yang keempat adalah latihan kelenturan. Contoh 1. Kelenturan pergelangan tangan, keletukan bahu, keletukan leher, dan keletukan punggung dan tungkai. Nah, ini adalah contoh dari bentuk-bentuk latihan pengembangan kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Untuk videonya kita bisa saksikan pada pertemuan yang kedua. Oke, kita lanjut. Bentuk latihan pengembangan kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan. 1. Latihan kelincahan, 2. Latihan kecepatan, 3. Latihan keseimbangan, dan 4. Latihan daya ledak atau power. Untuk contoh latihan kelincahan yaitu 1. Shuttle run, 2. Lari zigzag, 3. Squat thrust, dan gerakan bereaksi. Sedangkan untuk latihan kecepatan, yaitu nanti kalian akan melakukan lari sprint. Sedangkan yang ketiga adalah latihan keseimbangan. Kalian nanti akan menirukan sikap
berdiri seperti burung bangau. 2. Sikap seperti kapal terbang. Dan yang ketiga adalah latihan keseimbangan dalam berbagai sikap dan gerak. Dan yang keempat adalah latihan daya ledak atau power, yang mana bentuk latihannya antara lain 1. Squat jump, 2. Split jump, 3. Cone jump. Nah, maksudnya apa? Nanti kita bisa saksikan videonya pada pertemuan yang kedua. Oke, selanjutnya di sini ada program pengembangan komponen kebugaran jasmani menggunakan sirkuit training. Apa itu sirkuit training? Sirkuit training adalah suatu latihan fisik yang mana di sana menggabungkan latihan kekuatan dengan latihan aerobik yang mana dibuat dalam bentuk pos-pos yang sudah tersusun berbentuk putaran. Bagaimana cara melakukan sirkuit training di sini? Yang pertama adalah 1. Dalam suatu daerah atau area tertentu ditentukan beberapa pos, misal ada 5 pos. Kedua, setiap pos atlet harus melakukan bentuk latihan tertentu. 3. Berbentuk latihan-latihan kondisi fisik seperti kekuatan, kecepatan, daya tahan, kelincahan, dan sebagainya, masih banyak lagi. Keempat, latihan dapat dilakukan tanpa atau menggunakan bobot atau beban. Dan yang kelima adalah bentuk-bentuk latihan pada setiap pos, seperti lari zigzag, pull up, lempar bola medicine, squat jump, naik turun tangga, dan sebagainya. Karena masih banyak sekali bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani lainnya. Untuk itu, perlu kalian perhatikan dalam melakukan setiap bentuk latihan sirkuit training, yang mana pelatih dapat menentukan variasi-variasi sebagai berikut. 1. Harus dilakukan sekian repetisi. 2. Harus melakukan sebanyak mungkin repetisi dalam waktu yang ditentukan. 3. Demikian pula dapat ditetapkan apakah setiap bentuk latihan ada masa istirahat atau tidak. Jadi di sini kalian harus memperhatikan ketiga variasi-variasi yang diberikan oleh pelatih ataupun saat kalian menentukan bentuk-bentuk latihan yang akan kalian lakukan. Selanjutnya, di sini Pak Arif akan sedikit memberikan contoh bentuk-bentuk latihan sirkuit training. Jadi kalian bisa lihat di sini ada beberapa pos-pos yang harus kalian lalui. Contoh di sini ada pos 1, pos 2, pos 3, dan pos 4. Untuk di pos 1 sendiri, Pak Arif kasih contoh shuttle run atau lari bolak-balik. Untuk pos kedua ada push up, set up, dan back up. Sedangkan di pos 3 yaitu squat thrust, dan yang terakhir adalah pos 4 yaitu lari 50 meter. Baik, demikian materi pada pertemuan pertama ini. Selanjutnya silahkan kalian keluarkan buku tulis kalian. Coba kalian untuk merangkum pada materi aktivitas kebugaran jasmani ini. Dan Pak Arif berharap kalian mampu untuk menguasai dan memahami materi aktivitas kebugaran jasmani ini yang sudah Pak Arif jelaskan tadi. Selanjutnya pada pertemuan yang kedua nanti kalian akan mempraktekkan dari bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani, baik yang berkaitan dengan kesehatan
dan juga yang berkaitan dengan keterampilan, yang mana nanti kalian akan melihat beberapa tayangan video yang sudah Pak Arif buat. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan selalu jaga kesehatan supaya kalian terhindar dari COVID-19 dan selalu patuhi protokol kesehatan yang ada. Akhir kata dari Pak Arif, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.